sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita mohon berkat dan perlindungan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih berkat penyertaan kehidupan kami. Terima kasih pada hari ini Tuhan, kami akan mulai kegiatan kami dari pagi sampai siang Tuhan melalui pembelajaran online. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, jauhkan dari pemikiran yang sia-sia, jauhkan dari segala sesuatu yang bisa merugikan kami Tuhan, dan jaga koneksi internet tempat kami. Ketika anak-anak kami akan belajar, tapi sebelumnya Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Lalu devotion kami pada pagi hari ini dengan membaca dan memperdengarkan firman Tuhan. Berbicara pada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, tema bulanan kita pada tema bulanan untuk Bela bulan ini masih pada tema Grow in Christ, ya, bertumbuh di dalam Kristus, dan subtemanya adalah sabar. Ya, oke, baik. Firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini saya ambil dari Kolose 3, ya. Saya ambil dari Kolose 3 ayatnya yang ke-13, ya. Kolose 3 ayatnya yang ke-13, firman Tuhan berbunyi demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Baik, dari firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, Saronal memberikan ilustrasi atau tema renungan kita, yaitu bersabar dalam segala hal. Nah, saya akan buka dengan suatu kisah. Jadi saya pernah membaca sebuah buku. Bukunya ini berjudul The Magic of Thinking Big, atau berpikir dan berjiwa besar. Nah, di dalam buku ini ada suatu kasus yang saya lihat, yang saya baca, bahwa ada seorang resepsionis hotel itu melayani seorang tamu, dan tamu ini bukan tamu yang biasa, ya. Kalau misalnya di daerah itu dia adalah tamu yang memiliki jabatan. Nah, biasanya ketika kita menerima tamu atau bertemu dengan seorang yang memiliki jabatan, pasti kita otomatis biasanya dalam hati kita merasa, wow, orang ini orang penting. Nah, ketika dia datang, ketika akan check in, dia mengatakan, saya ingin check in dengan dengan telegram yang saya sudah kirimkan terhadap hotel ini. Dia berkata demikian. Nah, si pegawai hotel menjawab dengan sopan, ya Pak, tunggu sebentar, saya akan cek. Nah, ketika dia mulai cek, dia dapat telegramnya. Jadi waktu dulu sebelum teknologi sehebat sekarang, jadi pemesanan masih lewat telegram, ya. Bukan by phone, atau mungkin kalau sekarang menggunakan banyak aplikasi, ya aplikasi apapun itu, Traveloka atau apa, ya, atau Agoda atau pergi-pergi.com atau apapun, ya. Nah, ketika dia cek, periksa, dia mengatakan, baik Pak, kamar Bapak sudah ready, yaitu kamar single. Jadi ketika si tamu atau CS ini atau si customer ini tahu bahwa kok pesanan saya kok kamar single, padahal saya pengennya kamar double. Nah, dia langsung mulai bertanya dengan nada yang sedikit marah karena sedikit dikecewakan. Dia mengatakan, saya kemarin pesannya adalah kamar double, kenapa yang disiapkan sekarang kamar single? Tapi si resepsionis ini tetap menahan dirinya dengan mengatakan, baik Bapak, kami akan siapkan dulu, kami akan lihat telegram Bapak yang kemarin. Nah, terus itu dia cek lagi, dia memberikan bukti, ini Pak, telegramnya bahwa Bapak memesan yang single. Nah, karena ini adalah orang yang penting, jadi dia merasa dia harus diprioritaskan seperti itu, sehingga dia mengatakan, saya tidak mau tahu, pokoknya saya ingin kamar double, seperti itu, kamar isi double. Nah, tetapi si resepsionis hanya menjawab dengan sabar. Dia berkata, keinginan hati saya ingin membantu Bapak, meluruskan apa yang Bapak inginkan, ya, mengiyakan dan mempersiapkan kamar Bapak. Tetapi sayangnya di tempat kami saat ini, hotel kami saat ini, kamar untuk double itu penuh.
Yang tersisa hanya single, dan ini adalah pesanan Bapak sesuai dengan telegram Bapak. Secara otomatis si tamu itu merasa sangat marah. Dia berkata, kamu tidak tahu siapa saya. Kamu tahu saya ini adalah orang penting, dan saya bisa agar kamu dipecat hari ini juga. Well, apa kata si resepsionis? Dia mengatakan, saya bekerja berdasarkan pesanan yang Bapak berikan. Bapak memberikan request, Bapak ingin kamar single, dan itu yang kami siapkan. Tetapi untuk saat ini kalau Bapak ingin kamar yang double, tidak bisa. Well, anak-anak sekalian, mungkin sering kita dihadapkan pada situasi seperti itu, ya. Dimana ketika kita di dalam tekanan yang sangat besar, dimana ketika dalam tekanan yang sangat luar biasa yang kita rasakan dalam kehidupan kita merasa kita pengen marah seperti itu, ya. Kita pengen marah, kita pengen emosi. Tetapi dalam firman Tuhan tadi yang kita baca di Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Nah, apalagi di musim pandemi sekarang ini, Saronal yakin bahwa sangat sulit sekali menemukan orang yang betul-betul memiliki kesabaran di hatinya. Sabar menghadapi segala sesuatu. Sabar dalam antrian, ya. Sabar ketika jalan menjadi macet, seperti itu. Dan Saronal yakin bahwa ketika semua masih di dalam kendali kita, semua masih berjalan di dalam apa yang kita harapkan, saya yakin kalian pasti bisa bersabar. Tapi coba kalian pikirkan ketika segala sesuatu itu di luar kendali kalian, di luar apa yang menjadi harapan kalian. Apakah kalian masih bisa sabar? Ya. Nah, kita mungkin sering mendengar kata sabar ini dari orang-orang sekitar kita, ya. Apalagi mungkin ketika kita menghadapi suatu cobaan, kita menghadapi suatu tantangan, pasti akan ada pesan dari orang di sekitar kita, sabar ya, ini pasti berlalu. Nah, sebenarnya kita mungkin bisa bersabar kalau kita merasa ini masih, saya katakan tadi, masih di kendali kita. So, bagaimana jika sudah di luar kendali kita? Apakah kita masih bisa bersabar? Nah, sebenarnya sabar itu apa sih? Apa sih kata sabar itu? Mungkin kita akan lihat sabar itu apa. Jadi di beberapa referensi yang Saronal baca, kesabaran itu adalah ketenangan hati. Ketenangan hati dalam menghadapi cobaan, itu namanya sabar. Kesabaran pasti lawannya dari kemarahan yang tidak pada tempatnya. Seperti halnya tamu tadi ketika datang dan menemui resepsionis, dia marah-marah. Jadi di dalam buku itu saya baca tamu itu marah, saking marahnya dia mengatakan, oke, kalau begitu saya tidak akan tinggal di tempat, saya tidak akan menginap di tempat ini, dan saya pastikan besok kamu akan dipecat dari pekerjaan kamu. Tetapi apa kata si resepsionis? Dia mengatakan, saya bekerja berdasarkan operasional, SOP, ya, standar operasional prosedur, dan saya bekerja berdasarkan pesanan Bapak. Nah, setelah itu, di dalam cerita itu, setelah si tamu yang marah-marah tadi dan memaki-maki tadi itu berlalu, datang tamu berikutnya dan dilayani oleh resepsionis tetap dengan sabar, tetap dengan ramah. Terus si tamu yang kedua mengatakan, Anda tidak marah, Anda tidak jengkel, tadi Anda sudah dimaki-maki. Tahu apa kata si resepsionis? Dia berkata, sebenarnya Bapak itu adalah Bapak yang baik. Dia adalah orang yang baik, tapi mungkin pada saat ini dia salah, dia keliru menempatkan amarahnya. Mungkin karena saat ini dia mungkin sedang ada problem di rumah, atau sedang ada problem di pekerjaannya, sehingga dia melimpahkan atau mencurahkan semua emosinya di tempat ini. Dan bagi saya itu tidak masalah. Dapatkah kita berpikir seperti itu? Nah, ketika seseorang marah, atau ketika orang lain, atau kita mendapatkan marah dari orang, ya, atau orang berbuat jahat atau menyakiti kita, tanpa berpikir panjang, sebenarnya secara manusiawi kita sebenarnya ingin membalas. Betul tidak? Jadi kita kadang ketika kita merasa kita dicurangi, kita merasa kita tidak mendapatkan suatu keadilan,
amarah atau ego itu muncul dari dalam diri kita. Kalian mau akui atau tidak, itu terjadi pada diri kita. Ketika kita merasa tidak adil, ketika kita merasa bahwa apa yang terjadi pada saat sekarang ini di luar kendali kita, pasti kita ingin marah, kita ingin emosi, kita ingin meluapkan. Jadi kata misalkan kalau saya bisa pinjam kata-kata orang-orang yang di luar sana mengatakan saya ingin mendamprat, saya ingin marah, saya ingin melampiaskan, seperti itu. Tetapi kalau kita dengar firman Tuhan tadi dan kita melakukan apa yang kita inginkan dalam ego kita, apa bedanya kita dengan orang dunia? Seharusnya kita tidak sama, ya. Kita tidak sama dengan orang dunia. Ya. Sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk memiliki kesabaran yang berlebih, saling bersabar satu dengan lain, sebab kesabaran adalah bagian dari kasih. Dan kekristenan itu identik dengan kasih. Yesus Kristus sendiri identik dengan kasih. Coba kalian bayangkan ketika Tuhan Yesus difitnah, ketika Tuhan Yesus disiksa, menjumpai salib, apakah dia pernah mengutuki orang yang menyiksa dia? Tidak. Sebab ada tertulis di 1 Korintus 13 ayat yang ke-4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Karena apa? Yesus Kristus sendiri itu adalah kasih. Jika kita mengaku, jika anak-anak mengaku sebagai orang Kristen ataupun pengikut Kristus, tetapi masih punya ganjalan ingin meluapkan emosi ketika merasa sakit hati atau ketika merasa dicurangi, cepatlah bertobat. Ya, karena dengan kesadaran, dengan kesabaran, seseorang dapat melihat hal-hal yang positif di tengah kesukaran yang dialami. Karena ketika kita mulai bersabar terhadap apapun yang kita alami, kita akan melihat bahwa ada setitik harapan, setitik cerah ketika kita melewati satu badai yang sangat besar dalam kehidupan kita. Jadi, ketika banyak orang Kristen tidak sabar untuk menantikan pertolongan dari Tuhan, dan pada akhirnya apa? Ketika mereka tidak sabar menantikan pertolongan ketika mereka menghadapi badai, yang mereka alami adalah mereka tidak merasakan pertolongan Tuhan, atau mereka tidak merasakan kehadiran Tuhan sama sekali di dalam kehidupannya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah muncullah sungut-sungut, muncullah amarah, muncullah kenapa sih Tuhan memberikan saya pencobaan sebegitu berat? Kenapa sih Tuhan tidak pernah mendengarkan saya? Kenapa sih Tuhan selalu berbuat tidak adil terhadap saya? Pasti kata-kata itu muncul. Kesabaran adalah kuncinya anak-anak. Kesabaran untuk sebuah hubungan dan kerjasama yang baik, itu adalah kuncinya. Ingatlah yang tertulis di Amsal 15 ayat 18 mengatakan, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Ya, sekali lagi di Amsal 15 ayat 8 mengatakan, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. So, kalian mau pilih yang mana? Menjadi orang yang sabar atau orang yang sabar atau orang yang meluapkan emosinya? Pertengkaran dan permusuhan seringkali terjadi, ya, ketika pihak tidak sabar atau mudah emosi. Oleh karena itu, ada pesan Pengkhotbah 10 ayat 4, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Pengkhotbah 10 ayat 4. So, semua ada di tangan kalian anak-anak. Kalian mau menjadi seorang pribadi yang bersabar sesuai dengan pribadi Kristus, karena pada dasarnya Kristus itu adalah kasih, atau menjadi ikut dengan dunia ini, menjadi berkobar-kobar, menjadi lebih dari segalanya, sehingga kalian tidak merasakan, kalian tidak melihat pertolongan Tuhan, dan kalian tidak melihat bahwa ada sosok Tuhan ketika kalian berjalan. Tuhan tidak akan pernah berjalan Tuhan tidak akan pernah berjalan tanpa ada kalian. Tuhan selalu berjalan berdampingan dengan kalian. Dan ketika kalian mengalami pencobaan,
Tuhan akan menggendong kalian, memeluk erat kalian. Itu kata firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih pada hari ini Kau sudah mengingatkan kami lagi untuk menjadi seorang pribadi yang sabar, karena pada dasarnya kesabaran itu adalah kasih, dan kasih itu adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Mampukan kami untuk bisa menyebarkan kasih kesabaran kami pada setiap orang. Mampukan kami untuk bisa mengendalikan diri kami lebih lagi Tuhan, karena kami yakin ketika kami bisa mengendalikan diri kami dengan kesabaran, kami selalu melihat Engkau Tuhan, kami selalu melihat pertolongan-Mu dan merasakan dekapan-Mu ketika kami mengalami yang namanya pencobaan. Kami tahu Tuhan bahwa pencobaan yang kami alami itu tidak akan melebihi kekuatan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa-biasa saja, dan kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang jauh lebih dahsyat dari persoalan kami. Kami punya Allah yang jauh lebih besar daripada tantangan kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Mampukan kami selalu, dan kami juga berdoa pada orang tua dan siswa kami Tuhan, berkati segala usaha dan pekerjaan mereka. Cukupkan segala apa yang mereka butuhkan Tuhan, agar pembenaran firman Tuhan, agar keluasan firman Tuhan, kerajaan Tuhan ini menjadi lebih nyata dalam kehidupan dunia kami. Inilah doa dan permohonan kami selalu Tuhan. Kami memberkati anak-anak kami dalam belajar, proteksi dengan mereka dengan baik Tuhan, agar mereka bisa belajar dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan berdasarkan kasih karunia anak-Mu adalah Tuhan yang juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ayat hafalan kita di minggu ini adalah di Efesus 4 ayat 2. Mari buka firman Tuhan di Efesus 4 ayatnya yang kedua. Saya akan menunggu. Efesus 4 ayatnya yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Saya ulangi, Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Itu ayat hafalan kita. Dan satu pesan seronal, tetap jaga kesehatan, makan yang cukup, makan teratur, istirahat yang cukup, dan jangan lupa jika tidak penting tidak usah berpergian keluar rumah, ya, tetap sehat, tetap aman, dan jangan lupa selalu gunakan masker. God bless you.